Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Nah, kali ini kita lagi memanen yang namanya apukat bina. Nah, seperti ini. Apukat bina ini bisa, ya intinya rata-rata bobotnya kisaran 800 gram. Ya, tapi juga ada produksi yang kecil, yang seperti ini nih, sahabat botanikal. Ya, jadi agak kecil karena apa? Keluarnya si buah biasanya itu banyak. Ya, kalau keluarnya si buah banyak, pastilah apukat ini akan menjadi agak lebih kecilan. Jadi bobotnya pun akan dibagi-bagi sama yang sama seperti ini ya, yang ada di pohon. Nah, seperti itu. Nah, sahabat botanikal, kalau yang untuk apukat bina ini kita sarankan di MDPL yang tinggi ya, tinggi dikarenakan memang dia itu tidak terlalu doyan yang namanya air ya. Ya, jadi bisa ditanam di lokasi yang datarannya tinggi dan lebih halus biasanya. Karena kan kalau misalnya untuk apukat jenis ini kita tanam di lokasi yang terlalu panas, itu biasanya kulitnya itu jadi kurang mulus ya, jadi ada bintik-bintik hitam. Bukan disebabkan karena lalat buah ya. Kalau lalat buah itu biasanya melukai. Jadi kalau misalnya lalat buah, dia akan menyuntikkan telur ke dalam apukat tersebut dan bertelur di kisaran kulit dari si apukat ini. Nah, jadi perbedaannya sangat signifikan. Jadi sahabat botanikal bisa dilihatlah nanti ya. Oke, nah sahabat botanikal, yang namanya apukat bina itu apukat yang seperti ini ya. Jadi bentukannya seperti ini, bisa dilihat bahwasanya mempunyai bintik-bintik hitam. Kita fokusin mungkin. Oke. Nah, ini fokus. Nah, ini bisa lihat lah untuk dari skinnya itu kayak gini. Jadi ini adalah ciri khas dari kematangan dari si apukat bina. Jikalau di MDPL yang rendah ya. Jadi memang panas itu juga mempengaruhi yang namanya apukat bina. Nah, bisa dilihat bahwasanya kayak gini. Nah, untuk panennya sendiri, kalau untuk panen kita nanti potong bagian sini ya, yang mepet lah, biar nanti tidak melukai dari apukat yang lainnya, dan juga safety ya. Karena kalau misalnya ini sudah terlalu matang, maksudnya itu agak sedikit soft daging buahnya, ini kalau kepenet ini bisa cepol. Nah, kalau cepol itu bisa menimbulkan kebusukan juga ya. Jadi kita harus pangkas yang bagian sini, mepet aja ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk produktivitas untuk apukat ini kita bisa lihat ya, ini bagus ya, bagus. Mungkin ganti posisi dulu. Nah, ini adalah contoh ya untuk sahabat botanikal. Jadi mempunyai, kalau gejanya gimana, gejah banget. Jadi kita bisa sarankan untuk sahabat botanikal, kalau misalnya ditanam jangan banyak-banyak ya. Kalau misalnya banyak-banyak itu ini kan kesulitannya itu bagian pemasaran. Jadi kalau misalnya pemasaran itu kita itu terlalu banyak menanam, kita itu juga sulit untuk membuang apukat ini ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan, kalau misalnya mau ditanam silahkan, tapi alangkah lebih baiknya jangan terlalu banyak, dikarenakan kalau terlalu banyak sulit untuk membuangnya. Ini ada kelemahannya soalnya. Ini sahabat botanikal, untuk alatnya itu kita tidak beli di toko pertanian, tidak ada ya. Kita membuat sendiri yang namanya alatnya untuk intinya itu untuk meraih dari apukat yang ada di pohon ya. Jadi kita membuat sendiri, yaitu alatnya seperti ini. Jadi sahabat botanikal mungkin bisa contohnya. Ya, kita bisa lihat yang ada di sini bahwasanya kita membuat sendiri dari kain bekas ya, dan juga ini besi yang kita bengkokkan dan sesuai kayak gini. Nah, terus ada juga bambu ya untuk nanti jadi pegangan. Nah, untuk alatnya ini kan kita bentuk seperti ini. Ini ada fungsinya. Kalau misalnya apukat itu masuk di sini, nah itu kan ada tangkainya yang ada di sini, terus nanti dia akan masuk ke sini. Nah, sudah masuk ke sini, nanti akan ke intinya itu kayak kepegang yang namanya
besinya yang ada di sini. Nah, jadi bukan apukatnya yang potol, melainkan batang dari apukat tersebut yang potol. Nah, seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal bisa mencontohnya ya, karena ini juga murah sekali. Cuman alatnya itu yaitu jarum kloso. Apa bahasa Indonesia nih? Dom gede. Dom gede. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang, dom gede. Nah, untuk sahabat botanikal ya, ini pokoknya untuk alatnya seperti itu. Cuman simple, buatan sendiri, murah ya. Jadi silakan di buat ya. Nah, untuk sahabat botanikal ini kita kasih contoh aja untuk prosesnya ya. Jadi ini kan ada apukat yang masuk ke sini. Nah, ini akan masuk ke sini ini nih. Nah, kalau semisalnya ini sulit untuk kita tarik. Ini kan kalau kita tarik bukan buahnya yang ketarik, melainkan tangkainya yang ditarik. Nah, seperti ini. Jadi tangkainya yang ketarik ya, bukan buahnya. Ntar ini tak fokusin dulu, mungkin kurang fokus. Oke. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat untuk sahabat botanikal bahwasanya kalau apukat kayak gini, ya ini kan kayak ketarik rantingnya ya, bukan buahnya. Ini kayak gini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, otomatis yang cepol bagian sini, bukan bagian antara buahnya ini di sini. Ya, kalau di sini tetap aman. Jadi nyepit kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, prinsipnya seperti itu ya sahabat botanikal. Kalau misalnya mau dicontoh untuk pembuatan dari alat pemetik buah apukat ya. Nah, untuk sahabat botanikal semua ya, kita mau kasih info juga untuk dari segi kematangan ya. Yang namanya apukat, kalau misalnya apukat Bina itu ada beberapa ciri khas ya. Kalau misalnya itu sudah tua, sudah siap untuk dipetik, karena memang kalau misalnya apukat itu kita tidak menunggu matang, jadi kita menunggu tuanya aja. Nah, kalau misalnya tua, ini mempunyai ciri khas seperti bintik hitam ya, kayak gini. Nah, kalau di MDPL yang rendah ya, jadi ada bintik-bintik hitam. Tapi kalau misalnya di MDPL yang tinggi, mungkin hanya bintik merah seperti ini, yang nanti bisa jadi agak hitaman sedikit, jadi kecil-kecil, tidak sebesar ini. Nah, ini seperti ini. Ini kan juga ada bintik-bintik hitamnya. Dan ini tak fokusin, coba biar lebih jelas ya, biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Jadi ada bintik seperti ini. Nah, kalau terlalu tua gimana? Nah, kalau terlalu tua untuk sahabat botanikal yang perlu ditahu, kalau misalnya tua itu sulit untuk penjualan ya. Jadi harus tua tapi jangan terlalu tua, karena nanti tidak menarik ya, tidak menarik. Karena apukat tidak memerlukan yang namanya kita menunggu terlalu tua ya. Ada lagi nih untuk sahabat botanikal yang namanya apukat Bina atau apukat yang lainnya ya. Ini bukan ciri khas dari tuanya apukat Bina, melainkan memang ini adalah segi dari kecacatan, dikarenakan memang kegesek yang namanya ranting saat terjadinya angin. Nah, ini akan menjadikan luka seperti ini. Nah, jadi burik ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini kalau apukat Bina biasanya masuknya itu kan ada klasifikasi antara A, B, dan C. Nah, ini kemungkinan ya cuman jadi C ya, kalau ini jadi B. Kalau apukat Bina tidak sampai ke A ya, yang kita tanam. Dan kelemahannya yang kedua dari apukat Bina ini, itu dari segi kematangan ya. Dari segi kematangan terkadang itu ada apukat Bina yang matang, tapi itu tidak tidak keseluruhan bagian dari apukat ini. Jadi kalau kita pencet itu empuk, tapi kalau kita buka dari keseluruhan itu pasti ada daging buah yang tidak matang, jadi memang keras dan tidak bisa matang. Nah, itu adalah ciri khas dari apukat Bina. Jadi harga apukat Bina itu lebih murah daripada apukat yang lainnya. Makanya kita sarankan untuk menanam apukat Bina ini jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak sulit untuk membuang. Maksudnya itu tidak banyak bakul yang suka dengan apukat Bina. Nah, semisalnya ya ada, itu pun dengan harga yang tidak seperti apukat yang lain, misalnya apukat peluang ataupun
apukat aligator. Nah, kayak gitu ya untuk sahabat botanikal. Oke, nah sahabat botanikal, satu pohon seperti ini kisaran 2-3 keranjang ya. Jadi antaranya hampir 1 kuintal ya, 1 kuintal untuk produktivitas dari si apukat wina ini yang satu pohon. Nah, jadi memang dari segi kegijahannya itu luar biasa. Jadi untuk sahabat botanikal yang ingin menanam, tapi jangan semua ya, jangan semua ditanam dengan apukat wina, melainkan kita juga menanam apukat-apukat yang lainnya seperti apukat peluang, apukat kendil, dan juga apukat-apukat varietas jenis lainnya yang tentunya ginjah. Nah, seperti itu. Sahabat botanikal, silahkan kalau misalnya untuk pemasarannya untuk apukat yang jenis seperti ini itu kita jual sekarang 18.000 ya Mbak ya? 20 kalau kualitas A. Oh, kalau kualitas A 20, tapi kayaknya kalau kualitas yang ini tidak sampai ke kualitas A, melainkan hanya kualitas B ataupun kualitas C, dikarenakan memang tidak mulus ya, ini berbintik seperti ini. Jadi ini hanya kemungkinan ya 18.000 rupiah ya, 18.000 rupiah untuk 1 kilonya. Nah, sedangkan bobotnya antara, kalau yang banyak seperti ini antaranya ya 700 gram, 800 gram ya, mencapai ke 1 kilo. Nah, tapi kalau bisa dilihat ya, kalau di sini itu kemungkinan besar rata-ratanya antara 600 sampai 700 gram ya, rata-ratanya ya. Jadi untuk sahabat botanikal, jika ingin menanam silahkan tanam, tidak usah ragu, tapi jangan banyak-banyak, cuman untuk pelengkap saja. Satu pohon sekian produksinya untuk umur 4 tahun. Nah, seperti itu sahabat botanikal. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan. Jangan lupa subscribe-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.